Serangan balik Baradae soal klaim baru Ferdi Sambo. Keterangan Pak FS yang itu juga disampaikan ke kami, beliau tidak pernah menembak langsung. Nah makanya nanti ini akan dikonfrontasikan antara apa yang disampaikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Tentu jaksa penuntut umum karena mendalilkan, menyampaikan fakta itu harus membuktikan faktanya. Bebannya ada di penuntut umum. Sebaliknya kami dengan apa yang kami sampaikan bahwa Pak FS tidak pernah melakukan penembakan langsung, tetapi itu dilakukan oleh Richard gitu. Nah itu juga nanti tentu kami sajikan faktanya sesuai dengan apa yang kami miliki. Nanti kita lihat, kita akan nilai kesesuaian bukti-bukti. Ada saksi-saksi kan banyak di dalam peristiwa itu. Nanti kita lihat bagaimana keterangan saksi-saksi lain. Dakwaannya sudah cermat, sudah tepat. Dan nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian. Jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan eksepsi. Yang dari berkas yang kami dapatkan itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC. Jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan. Waktu itu mengambil senjata J yang ada di pinggang dan kemudian FS menembak ke arah dinding di rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak menembak. Inilah yang kemudian kita kenal atau kita ketahui dengan skenario tembak menembak yang tujuannya pada saat itu adalah untuk menyelamatkan RE yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, dan juga tujuannya pada saat itu adalah seolah-olah memang terjadi tembak menembak. Peradilan ke O.J. Simpson di Amerika itu setiap hari itu kita diaduk-aduk. Saya 1,5 tahun mengikuti perkembangan itu setiap hari. Hari ini saya bilang, oh jaksanya benar dengan bukti-bukti yang ada. Besoknya, oh pengacaranya benar gitu. Besoknya lagi, oh ternyata jaksanya benar. Dan itu 1 tahun lebih diaduk-aduk kita. Nah, ini peristiwa Sambo ini mirip itu gitu loh. Kenapa? Apalagi ini menyangkut dimensi-dimensi susila. Jakarta, Kompas.com. Barada Richard Eliezer atau Baradae tidak tinggal diam setelah mantan Kadif Propam Ferdi Sambo melalui kuasa hukumnya membuat manuver menjelang persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada pekan depan. Saat jadwal sidang tinggal menghitung hari, kubu Sambo menebar pernyataan baru terkait peristiwa berdarah pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Keduanya juga bakal berhadapan dalam sidang karena sama-sama menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana itu. Kuasa hukum Sambo, Febri Diansah, mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir Yosua dan menyatakan Sambo membuat skenario tembak-menembak dengan tujuan menyelamatkan Eliezer. Kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, langsung membantah klaim Sambo soal tidak memerintahkan menembak Yosua. Sesuai keterangan klien saya dan masih konsisten hingga saat ini bahwa perintah dari FS adalah tembak, bukan hajar, kata Roni saat dikonfirmasi Kamis 13 Oktober 2022. Menurut dia, perintah yang diungkap Ferdi Sambo lewat kuasa hukumnya itu sebenarnya bukan soal baru. Bahkan dalam rekonstruksi pun terdapat perbedaan antara Ferdi Sambo dan Baradae. Roni mengatakan perbedaan keterangan Ferdi Sambo itu wajar, sebab itu adalah pembelaan agar pelaku lepas dari hukuman yang didakwakan kepadanya. Tetapi di persidanganlah nanti tempat menguji keterangan FS itu, dan kami memang meragukan keterangan FS itu sejak awal karena kerap berubah-ubah, ucap Roni. Kami juga sudah siapkan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa FS adalah dalang dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, kata dia. Roni juga melontarkan bantahan terkait klaim Sambo justru ingin menyelamatkan kliennya. Menurut dia, jika ingin melindungi anak buah, maka seharusnya Sambo tidak melibatkan Eliezer dalam peristiwa itu. Harusnya bila mau melindungi anak buah, khususnya Baradae, maka FS seharusnya tidak melibatkan siapapun, khususnya Baradae dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J, kata Roni. Menurut Roni, sejak awal kasus ini sudah dibangun dengan kebohongan. Misalnya skenario baku tembak yang berujung kematian Brigadir J.
Oleh karena itu, kata Roni, keterangan Sambo soal apapun memang patut diragukan karena sudah membangun kebohongan sejak awal terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Status Justice Kolaborator. Febri juga sempat menyinggung soal status Justice Kolaborator atau JC yang disandang Eliezer. Febri menyebut bahwa JC harus jujur, sebab jika berbohong maka akan merusak keadilan yang dicita-citakan semua pihak. JC tidak boleh hanya menggunakan label JC tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri. JC bukan sarana menyelamatkan diri sendiri. JC adalah sarana untuk mengungkap keadilan yang lebih besar bagi semua pihak, kata Febri dalam jumpa pers Rabu 12 Oktober 2022. Febri menekankan bahwa JC adalah pelaku yang bekerja sama, sehingga dia harus mengakui perbuatannya. Menurut dia, jika JC menyangkal suatu perbuatan, maka patut dipertanyakan. Ia juga menegaskan bahwa seorang JC harus jujur dan keterangannya wajib konsisten di segala tingkat pemeriksaan. Kami menghargai posisi seseorang sebagai JC, tapi kita paham betul ada syarat-syarat dan ketentuan yang baik diatur di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung, maupun Peraturan Bersama Lintas Kementerian, ujar Febri. Roni kemudian turut menanggapi pernyataan Febri. Menurut dia, kliennya mendapat status Justice Kolaborator dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Menurut Roni, keberadaan Baradae sebagai saksi pelaku atau Justice Kolaborator atau JC yang diatur dalam Undang-Undang atau UU Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2014. Menurut dia, jika JC menyangkal suatu perbuatan, maka patut dipertanyakan. Ia juga menegaskan bahwa seorang JC harus jujur dan keterangannya wajib konsisten di segala tingkat pemeriksaan. Kami menghargai posisi seseorang sebagai JC, tapi kita paham betul ada syarat-syarat dan ketentuan yang baik diatur di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung, maupun Peraturan Bersama Lintas Kementerian, ujar Febri. Roni kemudian turut menanggapi pertanyaan Febri. Menurut dia, kliennya mendapatkan status Justice Kolaborator dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Menurut Roni, keberadaan Baradae sebagai saksi pelaku atau Justice Kolaborator atau JC yang diatur dalam Undang-Undang atau UU Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2014. Jadi bukan karena kehendak kami atau klien kami Baradae. Yang menetapkan itu lembaga negara yakni LPSK, kata Roni. Oleh karena itu, ketika LPSK sebagai lembaga negara menetapkan Baradae sebagai JC, maka tentu saja sudah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Syaratnya pun jelas, bukan soal keadilan bagi semua orang, tapi bukan pelaku utama dan sifat pentingnya keterangan Baradae dalam mengungkap pembunuhan Brigadir J. Dan hasilnya setelah Baradae memberi keterangan, maka terungkap siapa dalam pembunuhan Brigadir J, ungkap Roni.